wabarakatuh. Hai, masih bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Nah, kali ini materi kita adalah tentang pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut. Apa itu pertidaksamaan rasional yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut? Apabila terdapat faktor persekutuan pada pembilang dan penyebut dari suatu pertidaksamaan rasional, maka kita tidak boleh menyederhanakan pertidaksamaan tersebut dengan cara mencoret faktor persekutuan itu. Catatan yang pertama, jika tanda pertidaksamaan rasional lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Yang kedua, jika tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga, ingat fungsi penyebut tidak boleh bernilai 0 atau Gx tidak sama dengan 0, sehingga titik kritis dari penyebut tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Hal yang tidak dibenarkan dalam penyederhanaan bentuk pertidaksamaan rasional karena akan mengubah domain fungsi, yaitu yang pertama, perkalian silang ruas kiri dan ruas kanan. Yaitu contohnya fx per gx lebih kecil sama dengan k tidak ekuvalen dengan fx lebih kecil sama dengan k dikali gx. Kemudian yang kedua, mencoret faktor yang sama pada pembilang dan penyebut. Contoh, px dikali qx per hx dikali qx lebih kecil sama dengan 0 tidak ekuvalen dengan px per hx. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, mari kita simak contoh dan pembahasan berikut ini. Kita ke contoh yang pertama tentang pertidaksamaan yang memuat faktor persekutuan pembilang dan penyebut. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x pangkat 2 tambah 2x kurang 15 per x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Ya, ini kita lihat bersama penyelesaiannya. Langkah yang pertama, faktorkan pembilang ke faktor linear. Ya, jadi pembilangnya ini kan masih dalam bentuk kuadrat ya. Jadi harus kita linearkan gitu ya. Jadi melinearkannya bagaimana? Kita faktorkan. X pangkat 2 tambah 2x dikurang 15 per x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0 itu sama dengan x dikurang 3 dikali x ditambah 5 per x dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Yang mana yang disebut dengan faktor persekutuan itu adalah x dikurang 3. Nih ya, di sini. Jadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 15 ini mempunyai faktor persekutuan x dikurang 3 dengan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini kan di sini x kurang 3. Nah, x kurang 3 itu juga merupakan faktor dari x kuadrat ditambah 2x dikurang 15. Inilah yang dimaksud dengan memuat faktor persekutuan penyebut dan pembilang ya. Nah, kemudian pada pertidaksamaan di atas terdapat faktor persekutuan itu yang saya katakan tadi, yaitu x dikurang 3. Jadi, kita tidak boleh menyederhanakan dengan mencoret faktor persekutuan tersebut. Jadi, nggak boleh. Kalau biasanya kita buat 2 kali 6 per 2, 2-nya kita coret gitu aja ya. Nah, ini x kurang 3-nya kita coret gitu ya. Kalau menyelesaikan bentuk aljabar biasa, boleh kita coret gitu ya, atau kita habiskan atau kita bagi gitu ya. Nah, dalam pertidaksamaan rasional ini tidak boleh kita coret atau kita bagi atau kita habiskan. Ini tidak boleh ya. Maka caranya bagaimana? Mari kita lihat. Nah, ini adalah cara yang salah ya. Nah, kita lihat caranya.
Jadi bentuk X dikurang 3 kuadrat ini di mana tidak boleh sama dengan 3 sudah jelas bernilai positif. Sehingga perkalian kedua ruas dengan bentuk X dikurang 3 kuadrat di mana X tidak boleh sama dengan 3 tidak mengubah tanda pertidaksamaan. Jadi kedua ruasnya itu kita kali dengan faktor persekutuan, kuadrat faktor persekutuan tersebut ya. Ini dia. Nah, ini X dikali dengan X kurang 3 kuadrat, ruas kirinya, ruas kanannya juga kita kali dengan X kurang 3 kuadrat. Di mana X tidak boleh sama dengan 3. Kenapa X-nya tidak boleh sama dengan 3? Nanti pertidaksamaannya menjadi tidak terdefinisi ya, karena di sini penyebutnya X dikurang 3. Maka kalau 3 kurang 3 jadinya per 0, maka pertidaksamaan ini menjadi tidak terdefinisi ya. Nah, kemudian selanjutnya hasilnya adalah kenapa jadi X tambah 5 dikali X dikurang 3 kuadrat. Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, di sini kan X dikurang 3. Ingat, yang tidak boleh dihabiskan adalah dengan pembilang dari pertidaksamaan awalnya ya. Nah, di sini karena sudah kita kali dengan X kurang 3 kuadrat, itu kan artinya X kurang 3 kali X kurang 3 ya. Maka di sini habis. Yang di sini yang habis ya, bukan yang di sini. Ingat ya, yang di sini yang habis, maka di sini tinggal X kurang 3 kali dengan X kurang 3, maka di sini jadinya X kurang 3 kuadrat dikali dengan X tambah 5, di mana X-nya tetap tidak boleh sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita tentukan titik kritisnya. Yang pertama X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya negatif 5. Kemudian yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Ingat ya, X sama dengan 3 ini bukan merupakan penyelesaian. Maka nanti digambar dia dalam bentuk bulatan kosong, bukan bulatan penuh. Berbeda dengan X sama dengan negatif 5, ini merupakan penyelesaian. Jadi tidak dalam syarat. Ini kan X kurang 3, di mana X-nya ini tidak boleh sama dengan 3, sementara di dalam titik kritis atau nilai kritisnya kita temukan X-nya sama dengan 3. Maka di sini nanti dalam gambar garis bilangan dalam bulatannya itu tidak penuh ya. Nah, ini dia. Mari kita lihat gambarnya. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu titik ujinya ya. Jadi ada 3 interval ini. Ini dia gambarnya. Jadi ada 3 interval ya. Tadi min 5, kemudian 3. Nah, di sini kita lihat untuk X lebih kecil dari negatif 5. Ini min 5-nya dalam bulatan penuh. Kemudian di sini 3-nya dalam bulatan kosong ya. Artinya di sini pakai tanda sama dengan, yang ini tidak pakai sama dengan. Artinya 3 tidak ikut gitu ya. Kalau pakai tanda sama dengan, ini dalam bulatan penuh, artinya min 5 ini termasuk penyelesaian gitu ya. Maka kita lihat di sini untuk X sama dengan X lebih kecil sama dengan min 5, kita ambil titik ujinya itu negatif 6. Negatif 6 itu kan lebih kecil dari min 5 ya. Maka kita substitusikan ya, X tambah 5. Tadi kan persamaannya itu ini dia, X tambah 5 dikali X kurang 3 kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0 ya. Maka di sini kita lihat ini min 6 hasilnya setelah kita substitusikan X tambah 5, jadi min 6 tambah 5 ini min 1. Ini kan negatif ya. Kemudian di sini kita substitusikan min 6-nya ke X kurang 3 kuadrat, maka menjadi ini dia positif, kemudian negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Begitu selanjutnya ini ya, untuk interval antara negatif 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 3, itu kita ambil titik ujinya atau titik sampelnya 0. Maka ini kita substitusikan, di sini positif, positif, positif kali positif, di sini positif. Kemudian untuk X lebih besar dari 3 kita ambil titik ujinya itu 4, maka hasilnya positif. Kemudian di sini juga positif, positif kali positif itu positif. Nah, di sini kita lihat, kita letakkan di tempat intervalnya ya. Nah, setelah itu tadi kita lihat bahwa tandanya ini di sini lebih besar sama dengan 0, maka kita ambil yang positif ya. Kalau lebih kecil sama dengan 0, maka kita ambil yang negatif. Jadi, nih
Pertidaksamaan X pangkat 2 ditambah 2X kurang 15 per X dikurang 3 itu lebih besar sama dengan 0, memiliki tanda X lebih besar sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda positif atau 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah nih X kan ini lebih besar dari 5 ya. Jadi X lebih besar sama dengan negatif 5 dan X tidak boleh sama dengan 3 dengan X anggota bilangan real ya. Semoga dapat dipahami ya. Kemudian kita ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 per X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 10 lebih besar sama dengan 0. Maka penyelesaiannya kita lihat bersama, tetap harus kita faktorkan dulu ke dalam bentuk linear. Ini dua-duanya dalam bentuk kuadrat ya, fungsi kuadrat. Maka harus kita bentuk dalam linear ya. Ini dia fungsi linearnya. Nah, kemudian di sini ada faktor persekutuannya itu adalah X dikurang 5. Ya, maka inilah nanti yang kita kalikan ruas kiri dengan ruas kanan dengan X kurang 5 kuadrat ya. Ini salah ya, jadi tidak boleh langsung kita habiskan. Nah, ini yang saya katakan tadi, kita kali dengan X dikurang 5 kuadrat, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 5. Oke ya, maka ini kita lihat bersama, jadinya X ditambah 1 dikali X dikurang 5 per X ditambah 2 dikali X dikurang 5 dikali dengan X kurang 5 kuadrat lebih besar sama dengan 0 dikali X kurang 5 kuadrat, di mana X tidak boleh sama dengan 5. Ya, ini jadinya X ditambah 5 dikali X kurang 5 kuadrat per X tambah 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Maka untuk titik kritisnya ini 1 ya. X ditambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 1. Kemudian X dikurang 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Kemudian X ditambah 2 sama dengan 0, itu X-nya sama dengan min 2. Jadi untuk 5 dan min 2 ini bisa kita lihat ya, untuk X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2 ini bukan merupakan penyelesaian ya. Jadi nanti di gambar garis bilangan ini dalam bentuk bulatan kosong. Kenapa? Bisa kita lihat di syarat ini X tidak boleh sama dengan 5 atau tidak sama dengan 5 sudah jelas ya. Nah, untuk X tidak boleh sama dengan negatif 2 sama. Karena X ditambah 2 dengan X dikurang 5 ini dalam posisi di penyebut. Jadi penyebut itu tidak boleh 0. Kalau penyebutnya 0, maka fungsi ini atau pertidaksamaan ini menjadi tidak terdefinisi ya. Jadi kalau dibagi dengan 0, pecahan itu dibagi dengan 0 itu menghasilkan tidak terdefinisi ya. Maka X dikurang 5, X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2 ini bukan merupakan penyelesaian ya. Nah, sekarang kita gambar garis bilangannya. Nih seperti ini ya garis bilangannya. Di sini ada min 2 dengan bulatan kosong, kemudian min 1 dengan bulatan penuh, dan 5 dengan bulatan kosong ya. Jadi intervalnya itu ada 4 di sini. X lebih kecil dari min 2 ya. X lebih kecil dari min 2, kemudian X di antara min 2 dan min 1, kemudian ini ada X di antara min 1 dan 5, kemudian X lebih besar dari 5 ya. Nah, ini untuk X lebih kecil dari min 2, kita ambil titik ujinya itu min 3 ya. Jadi di sini ada tanda dari X tambah 1 dikali X kurang 5 kuadrat. Ini hasilnya untuk X tambah 1 kita substitusikan ya. Di sini X-nya min 3, berarti min 3 tambah 1. Itu kan jadinya min 2 ya. Min 2, ini kan berarti kan negatif ya. Kemudian min 3 dikurang 5, itu kan min 8. Min 8 kuadrat itu positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Ya, baru kemudian tanda dari X ditambah 2. Jadi min 3 ditambah 2 itu hasilnya negatif ya. Kemudian di sini negatif per negatif, maka hasilnya
positif. Begitu juga seterusnya. Ini ada X sama dengan min 3/2, kemudian X sama dengan 0, X sama dengan 6. Sama dengan min 3/2 ini ada di interval min 2 lebih kecil, X lebih kecil sama dengan min 1 ya. Ini hasilnya positif, negatif, positif, positif. Nah, tadi pada soal bisa kita lihat pertidaksamaannya ini tandanya lebih besar sama dengan 0 ya, lebih besar sama dengan 0. Maka yang kita ambil adalah yang positif ya. Maka hasilnya adalah berarti dia ada 2. Ini dia lebih kecil dari min 2, kemudian lebih besar dari min 1 ya. Jadi ini dia. Jadi X lebih besar sama dengan min 1 atau X lebih kecil dari min 2 dan X-nya tidak boleh sama dengan 5 dan X tidak boleh sama dengan min 2. Dengan X anggota himpunan bilangan real. Semoga dapat dipahami ya, semoga bermanfaat. Ingat untuk mengerjakan tugasnya di aplikasi Psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah penulisan pengucapan.